Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kabar CPNS P3K Kesehatan. Semoga teman sejawat dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Teman sejawat yang baru tahu channel ini, silakan subscribe dan bunyikan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi tentang kabar CPNS dan P3K yang terbaru. Oke teman-temanku sekalian yang berbahagia, nah ini ada sebuah informasi teman-teman ya. Nah ini untuk perkembangan P3K di tahun 2023 ini teman-teman ya. Nah seperti apa informasinya yang terbaru teman-teman ya. Nah ini kita akan ulas bersama-sama. Oke, nah ini siap-siap tenaga honorer ini akan diperpanjang hingga pemilu 2024 berakhir. Ini penjelasannya teman-teman ya. Nah, karena memang ini nantinya akan bentrok ya dengan pemilu di tahun 2024. Karena November itu nantinya akan ada untuk masa pemilu 2024 ya, masa kampanye. Nah, itu nantinya akan bentrok dengan tenaga kesehatan maupun guru maupun teknis untuk perekrutan P3K di tahun 2023 ini teman-teman ya. Dan juga untuk per 28 November juga sudah berakhir untuk tenaga honorer teman-teman ya. Nah, seperti apa? Oke. Nah, ini dari Sumba Story teman-teman ya. Bawaslu RI kemungkinan akan kehilangan banyak tenaga honorer atau non-aparatur sipil negara yang terdapat di seluruh daerah di Indonesia, teman-teman ya. Nah, ini dari Bawaslu ya. Demikian kata Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja setelah menghadiri pelantikan anggota Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten atau Kota di Provinsi Banten, Jambi, dan Sumatera Barat. Pemberhentian itu pun dimungkinkan sebanyak 7.000 tenaga honorer dari masing-masing Bawaslu Kabupaten atau Kota. Dari pemberhentian itu nantinya hanya tersisa 8 sampai 10 pegawai negeri sipil teman-teman ya. Nah, karena memang carut-marut untuk tenaga honorer belum ada titik temu teman-teman ya, dan juga dari Menpan RB juga belum mengadakan pengumuman resmi tentang bagaimana mekanismenya ya penyelesaian honorer di tahun 2023 ini teman-teman ya. Nah, lanjut teman-teman. Sehingga dengan kekurangan jumlah pegawai, Bawaslu kesulitan melakukan pengawasan saat masa kampanye pemilihan umum 2024 nanti teman-teman ya. Nah, itu teman-teman ya. Karena memang tidak boleh dari Bawaslu juga itu nanti tidak boleh P3K ya, perekrutan P3K itu bareng dengan pemilihan pada saat pemilu 2024 teman-teman ya. Nah, melansir dari Oke Flores pada Selasa 27 Juni 2023, anggota KPU RI Persadan harapan menuturkan kesulitan terdapat juga terjadi di KPU RI. Nah, KPU RI terancam kehilangan tenaga honorer sekitar 7.551 karena menyusul adanya kebijakan penghapusan tenaga honorer, teman-teman ya. Nah, kemudian sementara itu Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu RI dan Kementerian PNRB sebelumnya telah membahas 3 program baru yang mengarah pada opsi terkait potensi diberhentikannya tenaga honorer. Nah, soal pemberhentian tenaga honorer mengacu pada aturan pemberhentian tenaga honorer yang dibahas para stakeholder terkait minimal tanggal 28 November 2023 teman-teman ya. Nah, ini jadi ada eee, pemberhentian ya untuk pertanggal 28. Nah, memang itu ada suratnya teman-teman ya. Nah, kemudian selain itu ada 3 skema alternatif terkait penyelesaian sekitar 7.000 tenaga honorer. Pilihan 3 skema tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja antara lain. Nah, satu rekrutmen P3K seperti seleksi dengan kriteria tertentu. Nah, kemudian 2 disalurkan ke kepegawai P3K dan PNS. Kemudian 3 masa kerja tenaga honorer atau non-ASN akan diperpanjang. Perpanjangan itu untuk 2 tahun ke depan, yakni hingga berakhirnya pemilu di tahun 2024. Namun perlu dicatat bahwa Bawaslu dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Pendayaan
Birokrasi belum menemukan kesepakatan tentang skema atau rencana yang dipilih untuk mengatasi masalah non-ASN atau tenaga honorer, teman-teman ya. Jadi memang untuk skema memang belum fix ya, teman-teman ya, karena memang menunggu kesepakatan nantinya akan diungkapkan ya, diumumkan oleh Menpan RB selaku Kementerian Pendayagunaan dan Aparatur Negara, teman-teman ya, yang memegang tentang eh, pegawai di seluruh Indonesia. Nah, kemudian untuk diketahui bahwa Kemenpan RB dan Bawaslu dalam rapat membahas 3 opsi skema penyelesaian tenaga honorer, namun waktunya belum ditentukan atau belum disebut secara rinci, teman-teman ya. Nah, berdasarkan pembahasan ketiga skema tersebut, diharapkan oleh Bawaslu agar Kementerian PNRB bisa memilih salah satu dari ketiganya, sepanjang pilihan tersebut menguntungkan tenaga honorer Bawaslu, teman-teman ya. Nah, seperti itu teman ya. Jadi memang ada carut marut untuk tenaga honorer, bagaimana penyelesaiannya. Nah, seperti itu ada skema-skema. Nah, seperti itu tapi belum fix ya untuk final juga tentang penyelesaian tenaga honorer di seluruh Indonesia, teman-teman ya. Kita doakan saja semoga nantinya tenaga honorer dapat menjadi langsung pegawai pemerintah ya, khususnya P3K, teman-teman ya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.